Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Senang sekali pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di sini. Kita bersilaturahmi dalam acara ngopi disik, ngolah pikir diskusi asik. Malam hari ini tadi kita selepas istighosah ya Pak Tarso ya. Iya. Alhamdulillah kita berkumpul bersama jamaah. Begini, saya ada bahan diskusi, ada unek-unek di dalam pikiran saya. Istighosah itu apakah hal yang seharusnya dilakukan secara rutinitas ataukah ketika ada momen-momen tertentu? Karena menurut riwayat yang saya tahu, ini opini, istighosah itu dilakukan ketika kita memohon pertolongan besar gitu ya. Pertolongan yang amat sangat mendesak begitu. Ya. Saya ingin mengetahui apakah ini landasannya seperti apa sih gitu kan. Terus seharusnya kita melakukan istighosah itu seperti apa? Itu yang ada di benak saya saat ini. Tuh. Pak Tarso, ada yang mau ditambahkan? Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bertanya, saya mau curhat dulu nih, Mas. Monggo. Curhat masalah yang saya alami. Yeah. Waktu saya mau nikah, Yeah. ada memang pesan dari orang tua. Yeah. Ya bisa disebut wasiat, tapi ya sekedar untuk apa ya, untuk nasihat lah, bukan nasihat lah, nasihat. Dan sampai sekarang itu wasiat itu atau istilahnya amanah itu saya amalkan sampai sekarang. Jadi pas saya waktu itu mau nikah, terus saya balik ke Jakarta, itu dititipin pesan sama orang tua. Pesannya begini, ini nggak usah pakai Jawa ya, karena kita nggak paham ya, jadi saya bahasa Indonesia. Le, nanti kalau kamu nanti udah rumah tangga, apalagi nanti udah punya anak, bapak cuman pesen saya begini, namanya rumah tangga itu liku-liku rumah tangga itu kan ya banyak lah, godaan gitu. Walaupun kamu dalam keadaan benar, apalagi salah, kalau kamu diomelin istri, diemin aja. Kalau kuat, kamu duduk di situ tungguin sampai dia bosan ngomelnya. Kalau kuat, mesennya begitu. Tapi kalau dikira kamu nggak kuat, itu cepet-cepet buruk kamu keluar. Ya terserah mau ngopi di luar apa-apa, nanti setelah sejam 2 jam baru balik. Itu beda. Dan sampai sekarang itu saya terapkan, Mas. Sampai sekarang itu. Ya, itu karena memang kayak semacam amanah ya, kamu wasiat loh. Memang kenyataannya saya bukan takut karena apa-apa ya, Mas, kalau saya tetap bertahan. Saya cuma takut kalau piring sebelah saya pecah. Jadi begitu ada emosi gitu, terus langsung saya kabur. Bukan karena saya nggak kuat, kan dengerin memang kuat. Nah, daripada nanti salah satu anak piring atau gelas pecah, ya saya kan sendiri. Ribet ya. Itu karena itu pertimbangannya. Kalau udah pernah gitu. Nah, itu curhat saya. Terus saya tarik ke sini. Setelah saya ngaji sini kan, kok Pituah Jawa itu ternyata koheren berhubungan dengan Islam selama ini. Kan saya mendapatkan informasi ya, opini ya, nanti soal benar soal enggak, justru ini yang mau saya tanyakan. Begini,
menurut informasi itu setan itu kalau menggoda manusia cuman istilahnya goda supaya orang korupsi berjalan korupsi itu udah biasa. Goda orang bunuh orang itu biasa katanya. Tapi kalau bisa goda orang sampai rumah tangganya agak cekcok, itu agak cekcok aja loh. Itu udah luar biasa. Apalagi sampai bisa hancur waktu itu. Itu luar biasa. Di dunia iblis sono itu merupakan setan-setan pilihan. Maksudnya itu contoh nih. Itu hanya opini informasi nanti kalian pakai. Nah, kok ada korelasinya antara pesan orang tua sama di Al-Quran itu? Nanti ini mohon penjelasan pakai soal kebenarannya. Apa memang benar? Kalau memang benar, itu kok ya ajaib ya. Artinya ajaibnya begini. Orang tua saya kan nggak tahu alif bengkong. Ternyata kok manfaatnya luar biasa. Itu. Dan memang sampai sekarang memang saya terapkan itu dong. Mungkin itu aja pertanyaannya. Cuman hubungannya itu kok. Terima kasih Pak Tarso. Jadi ada dua unek-unek yang ada pada pikiran dan hati kita ya. Yang pertama itu tadi selepas istighosa saya berpikir apakah istighosa itu seharusnya dilakukan secara rutin atau memang ketika kita mendesak landasan dan sumbernya itu bagaimana dan seharusnya kita melakukan itu seperti apa. Itu terus yang kedua tadi mengenai rumah tangga bahwa ada setan atau iblis ya. Setan atau iblis itu yang senangnya nggodain manusia, tapi puncak dari godaan itu adalah menghancurkan rumah tangga. Nah, seperti itu. Nah, itu Pak Tarso mohon penjelasannya juga untuk diskusi ini seperti apa, Pak? Saya mulai dari mana nih? Istighosa dulu. Ya, istighosa dulu. Yang pertama dulu ya. Istighosa. Bentar ya. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, teman, rekan, dulur-dulur sekalian yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, maghfirah, barokah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Menanggapi urun rembuk ya. Sebelum saya ikut urun dalam rembukan. Yang tadi ada dua ya yang harus dirembuk bersama. Pak. Pertama tentang pelaksanaan istighosa itu semestinya dilakukan rutin apa di momen-momen tertentu aja kan? Seperti itu, Pak. Yang kedua masalah perjalanan hidup ini kan tidak terlepas dari godaan setan. Betul. Dan puncak godaan setan yang tertinggi itu adalah menghancurkan rumah tangga gitu ya Pak Tarso? Iya itu Pak. Ya. Namun sebelum saya ikut turun rembuk ya sebaiknya ngopi dhisik. Ngopi dhisik. Monggo diseruput. Alhamdulillah ya. Ngorok ngopi sak rokok. Sebutnya. Baik, kalau enggak ngopi enggak ngerokok enak. Mudah-mudahan sinyal bagus. Amin. Pertama istighosa ya. Istighosa itu menurut sudut pandang bahasa itu akar katanya gausun ya. Gausun itu sinonimnya kayaknya matorun. Ya. Matorun kabirun ya. Iya kan? Ya, seperti itu. Matorun kabirun ya. Ya, hujan deras besar Itu gausun. Ya, gausun ya, atau gausun. Ya. Jadi gausun itu istighosa itu ditambah alif sinta ya. Saya itu jadi istighosatun. Iya, istighosa.
itu ada makna memohon pertolongan. Iya. Minta pertolongan, minta bantuan ya. Sementara gausun itu hujan yang sangat deras, Iya. hujan yang lebat. Artinya memohon turunnya hujan yang lebat, Oke. hujan yang dari langit, Langit. hujan lebat dari langit. Iya. Nah, umumnya hujan lebat dari langit ini, ya maaf saya katakan dari langit karena di Quran ada diterangkan ada hujan dari awan. Iya. Ada dua Pak, nanti Ada coba dua, ya. dicari di Quran. Iya. Hujan dari awan itu ada di surat apa kemarin? Hmm. Kalau hujan dari langit di Al-Baqarah ada. Iya. Nah, artinya hujan yang turun dari langit itu ya hujan rahmat, ya kan? Hujan maghfirah. Intinya harapan-harapan orang yang menggunakan doa istighosah, zikir dan doa istighosah Oke. itu umumnya memohon pertolongan supaya dihilangkan berbagai kesulitan-kesulitan yang sangat berat, yang sangat besar, Oke. masalah urusan yang sangat besar. Wes, mepet banget nih biasanya. Iya. Itu istighosah ya. Iya. Kalau yang umum lah pakai doa aja lah. Aja. Itu ya. Iya. Doa, munajat. Iya. Tapi kalau udah istighosah itu biasanya hal-hal yang Iya. sangat berat. Sangat berat. Sehingga membutuhkan bantuan yang di luar kemampuan manusia gitu ya. Iya. Nah, kata istighosah itu kalau dicari dasarnya, coba dilihat dulu di surat Al-Anfal ya, surat 8. Al-Anfal surat 8. Mudah-mudahan saya nggak khilaf. Ya. Kalau nggak ayat 9, ayat 10. Coba ayat 9-nya dulu lah. Ayat 9, Al-Anfal surat ke-8. Nggak supaya enak kita ngobrol Iya, punya iya. bahan ya. Iya, iya, Pak. Ada rel gitu Ada ngobrol rel, ya. iya. Jangan. Betul, Kan kita betul. sepakat numpak sepur. Numpak sepur. Ya, relnya 2. Iya. Iya bener. Ayat Ya, 9. Pak. Coba. Ayat 9. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Id tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Nah, artinya Artinya, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang berturut-turut, yang datang berturut-turut. nah, itu ya. Iya. Jelas ya itu ya. Iya, jelas. Jadi makna istighosah itu mohon pertolongan. Iya. It tastaghitsuna rabbakum. Ingatlah ketika engkau beristighosah pada Tuhanmu, engkau memohon pertolongan kepada Tuhanmu. Dengan istighosah kepada Tuhanmu itu fastajaba lakum. Maka mustajab dengan istighosah itu untuk kamu. Iya. Mustajab. Terus Allah janji, Anni sesungguhnya aku mumiddukum, mengirimkan bala bantuan kepada kalian Iya. bi alfin minal malaikati. Pakai minal, Iya. pakai min ya, bagian-bagian. Dengan 1000 malaikat murdifin, datangnya itu berturut-turut. Berturut-turut. 1000. Bisa nggak dibayangkan? Iya. Itu istighosah. Ya kan? Iya, Nah, iya. tujuannya apa? Coba tolong dilanjutkan di ayat 10 barangkali ada. Ya, di ayat 10-nya auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alahu Allahu illa busra walitatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min indillah. Innallaha azizun hakim. Nah, apa dengan itu? Artinya, dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, jelas ya? Ya. Kenapa istighosah itu dianjurkan dalam Al-Quran itu? Tujuannya tak lain dan tak bukan supaya Allah memberikan kegembiraan sama kamu dan menenangkan jiwamu. Dijabah, kamu seneng, Ya. jiwamu tenang. Joko ribuan malaikat, Iya. jadi merinding kan? Jadi merinding kan? Merinding. Nggak tahu ya nggak merinding. Nggak tahu merinding. Terus Pak, Ya. gimana tuh? Ya kan, jelas kan itu. Nah, tidak ada keberuntungan, kesuksesan, kemenangan kecuali dari sisi Allah. Dari sisi Nah, istighosah itu media untuk
mengundang perkenan Allah memberikan pertolongan besar kepada kita. Sebaiknya, loh kalau kamu emang butuh tiap hari sih gak usah, kenapa? Wah aku butuh seminggu sekali itu gak usah. Sesuai kebutuhan, kebutuhanmu besar bendino kena enggak apa itu gak usah. Ya, gitu ya. Oke. Nah karena kita ini biasa-biasa aja ya. Ya. Alas lapanan. Dan ini bendino ya apa? Kalau sampai mau isi gak usah di makom itu. Malam Jumat misalnya, ayo kita isi gak usah di makom. Mau misalnya 3 orang, 4 orang, 5 di makom. Dulu suka gitu Mbak Firman. Ya, Mbak Firman ya. Mas Agus almarhum ya. Please silahkan, nah itulah mana istighosa itu. Iya. Jadi bisa dipahami ya? Ya, bisa dipahami. Ada yang kurang jelas, coba apa kira yang kurang jelas? Ya. Dasarnya itu. Dasarnya itu. Dan itu yang biasa dilakukan oleh para kekasih Allah ya. Iya. Sehingga di lembaran istighosa itu Rasulullah yang bersabda, kot tarok tukum amroini gitu ya. Iya, amroini. Apa ya itu ya di situ ya. Kot tarok Kitabullah wa tariqatal baido. Iya. Di samping kitabullah yang aku wariskan kata Nabi, itu ada torikoh. Torikohnya orang-orang putih, baido itu. Iya, itu. Torikohnya orang-orang suci. Artinya orang yang selalu menjaga kesucian jiwanya. Yaitu para wali-wali dulu, para salafus soleh, para ya Sada Sufia ya, yang terkenal orang-orang itu. Orang torikoh lah, muslim torikoh. Itu peninggalan sih nggak usah. Itu perawinya Adailami. Ada hadisnya. Iya. Jadi itu dasarnya, maka kenapa kita istighosa itu. Iya, siap. Nggak mungkin kita tanpa 2 rel itu ya. Iya. Itu. Iya. Bisa dipahami. Ya. Terus gini, Pak Yai. Istighosa itu setahu saya ada yang dilakukan secara umum, artinya orang awam boleh mengikutinya, tapi juga ada istighosa yang khususia gitu. Ya sebagaimana istighosa itu kan biasanya diijazahkan ya, artinya ada sanad sebelumnya gitu dari gurunya begitu biasanya. Nah itu menurut Pak Yai seperti apa? Nah, kalau saya dijazahkan. Iya, alhamdulillah. Ya, itu pun dipakai umum nggak masalah, kebaikan kok kenapa harus sembunyikan? Iya. Bagi saya kalau saya udah yakin ini benar, ini baik, apa salahnya saya berbagi kebaikan itu toh dianjurkan, malah fastabiqul khairat. Malah saya katakan kalau ada masyarakat yang tahu ada kebaikan nggak ikut, sangat rugi karena mereka nggak tahu ini. Iya. Kalau seandainya mereka tahu ini nggak bakal mau ninggalin. Ya, setuju. Nggak ada orang yang nggak punya kesulitan Pak. Iya. Sepakat. Dan alhamdulillah Pak, Padepokan itu ada aja solusi. Dibandingkan dengan kita lihat ya, belum pernah ceritanya Padepokan bangun kok naruh drum di tengah jalan itu tidak pernah Pak. Belum pernah Pak. Apalagi pakai pendoliman ya. Iya. Yang namanya saringan ikan itu pantasnya di Empang. Di Empang. Mau saringan ikan di pinggir jalan. Iya. Pernah nggak ada saringan melakukan? Nggak pernah melakukan. Alhamdulillah Pak. Iya. Dan kita nggak pernah minta sama pemerintah. Iya. Minta sumbangan pemerintah nggak pernah. Iya. Jadi 3 lantai ini. Alhamdulillah. Nah enggak, ini yang kita rasakan dan kita istighosa ini jauh kemana-mana. Iya. Belum punya apa-apa kita udah istighosa loh Pak. Iya. Pak Tarso pindah sini itu saya udah istighosa. Iya. Dan pasti hujan sebelumnya. Minimal gerimis. Pak hujan, lah istighosa mesti hujan. Mau istighosa itu doa minta hujan. Iya. Kalau istisqa minta air. Wa istasqa Musa liqaumihi. Iya. Yang datangnya air. Pan pajarot minus nata asrota ainan. 12 mata air yang datang, bukan hujan. Iya betul. Makanya kalau istisqa nggak hujan ya wajar mau istisqa, yang penting kan dapat air. Suka-suka Allah teknisnya ngasih air. Tapi kalau gausun itu kadang minta hujan. Iya. Tapi ya hujan rahmat lah. Hujan rahmat. Bukan hujan yang mendatangkan malapetaka. Honda. Iya. Gitu kira-kira Pak. Alhamdulillah, lega Pak, legowo. Iya. Bisa diterima menjadi info yang baik buat saya itu. Jadi tidak seharusnya kita menjadi gampang terhadap istighosa. Justru itu dari mana? Justru itu kebutuhan ya Pak ya. Kebutuhan yang memang harus dilakukan karena saya pernah dengar itu ya. Iya. Sumbernya saya kan nggak meneliti. Iya. Tetapi itu penjelasannya gini. Ketika terjadi perang Badar kan.
Nggih. Pernah saya ceritakan gitu. Iya, iya, iya. Wallahu alam ini yang sumbernya dari mana. Nggih. Tapi karena saya pas ngaji itu diterangkan gitu. Heeh. Nah, yang berkaitan dengan ayat itu. Iya. Jadi kaum muslimin ini jumlahnya cuma 300-an lebih kurang. Sementara kaum kafirin yang itu jumlahnya 1000. 1000. Itu dengan persenjataan emang dia rencana emang mau nyegat. Nggih. Gitu, mau menghadang untuk Menghadang. memerangi. Sementara kaum muslimin tidak ada niat perang, dia nggak bawa apa-apa. Cuma 300 orang. 300 orang. Nah, pada saat perang Badar dulu Rasulullah munajat itu. Nah, munajat. Terus ketika itu Rasulullah ngambil habis munajat itu, Iya. ngambil pasir itu disebarin. Disebar. Dasar itu. Kuda-kudanya orang kafir itu gelepak semua. Ya kan? Iya. Turunlah ayat. Heeh. Apa? Walam taktuluhum Heeh. walakinallaha qatalahum. Qatalahum, ya. Wa ma romaita itromaita walakinallaha roma. Iya, iya. Mungkin ya begitu tak menang bangga ya. Iya, iya, iya. Tegur semua. Walam taktuluhum. Ah, Maka bukanlah kalian yang membunuh mereka itu. iya, iya. Walakinallaha qatalahum. Akan Allah. tapi Allah yang membunuh mereka. Allah yang membunuh Wa mereka. ma romaita. Isromaita. Dan bukanlah kamu yang melempar. Itromaita ketika kamu melempar itu. Walakinallaha roma. Walakin Allah. Akan tetapi Allah lah yang melempar mereka. Itu setelah munajat itu yang dimaksud istighosah. Kejepit Rasulullah. Iya, 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 iya. Bisa saya artikan berarti memang yang pertama kali melakukan istighosah adalah Rasulullah Ya ketika iya perang kan Badar. ya, betul. Iya, paham. Nah, dasarnya kok bisa gitu? Malaikat ribuan kok. Ribuan, ya. Diriwayatkan Malaikat itu ribuan. di perang Badar itu Allah mengutus malaikat 1000 malaikat. Bisa jadi untuk ya. memenangkan itu. Ya, ini sumber- Pasukan yang tidak bisa dilihat oleh Kaum kufar. ya kita itu, tapi kadang-kadang musuh itu melihat kita, pasukan kita lebih banyak, berlipat ganda daripada mereka. Iya. Bisa jadi dulu zaman Belanda, zaman itu ya. Bayangkan bambu runcing Iya. bisa Lawan bedil. berani melawan meriam. Meriam malah. Ya kalau meriam beliin aku ya Pak, kalau ditawarin masih mau lah. Ya kan dengan takbir ya. Iya. Coba. Istighosah. Bambu runcing. Bambu runcing. Tuh, kira gitu. Iya. Bisa dipahami, Pak. Ya, makanya tolong kasih pengertian tentang Iya. tentang ini. Iya, tentang istighosah. Supaya mereka ngerti. Coba kalau kita lebih banyak itu ya. Iya. Ya kan dakwatul arba'ina ka du'ail wali. Wali, ya. Doanya 40 orang. Itu sama dengan doanya satu Satu wali. wali. Iya. 80 dua wali. Dua wali. Mantap. Iya. Oh, orangnya dikit kok doanya makbul, berarti ada wali. Ada wali di dalamnya. Iya, bisa dipahami. Ya, ini guyon ya. Iya. Bisa dipahami. Jangan digoreng. Iya. Jangan digoreng-goreng ya. Jangan digoreng-goreng. Enggak di roasting enggak. Iya. Nah, Silakan Pak. itu Pak Kalau Tarso masih tadi. kurang Saya lego, Pak. kurang pas, kurang apa, silahkan di itu Pak. Nggak Pak apa-apa. Tarso mau nambahin? Pak, Moga. Sudah jelas. Ya, saya senang Pak, saya bahagia ya, saya legowo. Artinya begitu saya tahu apapun yang dilakukan di sini semua ada sumbernya, Iya. semua ada landasannya. Itu nggak ada. Itu kan. Saya. Ya, artinya gini Pak, di luar sana tidak mustahil hal itu akan terjadi kan? Iya. Ada Masa saya pertanyaan. ngarang-ngarang Iya. sih. Siapa saya? Iya. Ya alhamdulillah, artinya ya teman-teman ingat tuh tadi Pak Ye juga pesan kan, di luar sana kalau ada sanak saudara family siapapun yang punya kebutuhan mendesak datang ke Padepokan, ikut istighosah. Oke bro? Oke. Oke.